Hai guys, halo. Welcome to Resonen Podcast. Kenalin, aku Catherine. Oh iya, hari ini aku nggak sendirian aja loh. Aku ditemenin sama dua teman aku. Say hi dulu dong. Halo guys, kenalin, aku Sivan. Hai guys, aku Vivi. Nah, itu dia dua teman aku yang bakal temenin aku hari ini. By the way, how you guys doing? Good? Baik dong. Kalau VV, gimana kabarmu V? Lagi sakit nih, Waduh, sakit apa tuh? sakit hati. Waduh, emang susah ya kalau udah sakit hati? Dokter aja gak bisa sembuhin. Oke. By the way, buat kalian para pendengar, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, daripada kita ngomongin hal-hal yang gak jelas dan gak nyambung nih, mending kita langsung masuk ke topik kita hari ini deh. Bener banget tuh. Mending kita langsung cus ke topik kita hari ini. Nah, topik kita hari ini apa nih, Veve? Topik kita hari ini adalah COVID-19. Wah, COVID ya? Oke. What do you guys think about COVID? Kalau menurutku sih, COVID itu virus mematikan yang sudah mewabah di seluruh dunia. Tapi kalau bagi aku nih ya, COVID itu virus mematikan yang menyerang pernafasan manusia. Karena kan kebanyakan dari mereka yang terinfeksi virus ini mengalami sesak nafas. Ya, meskipun nggak semua orang yang terinfeksi juga ngalamin sih. Eits, daripada kalian beda pendapat dan gak tahu mana yang bener nih ya, mending kita langsung lihat cuplikan penjelasan dari ahlinya aja gimana? Mending kita langsung lihat penjelasan dari ahlinya aja. Oke, mari kita simak cuplikan COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit. COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernafasan dan menimbulkan gejala seperti demam, cepat lelah, pegal linu, nafas susah, sakit tenggorokan, maupun batuk kering. Dalam beberapa kasus, orang terjangkit bisa menimbulkan gejala diare, hidung tersumbat, atau tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Nah, itu dia guys, cuplikan penjelasan mengenai COVID dari Rumah Sakit Akademik UGM. Oh, jadi gitu ya penjelasan yang benar. Wah, berarti gejala COVID bukan cuma sesak nafas saja ya. Bahkan ada orang yang terinfeksi COVID tapi nggak ada gejala apa-apa. Iya ya, lebih ngeri gitu nggak sih kalau sudah terinfeksi tapi nggak ada gejala? Iya, ngeri banget sih. Soalnya kan bahaya juga ya kalau kita gak sadar sudah terinfeksi, terus bisa nularin ke orang-orang terdekat kita. Iya, bener banget tuh. Oh iya, berarti COVID ini juga termasuk sejarah dong ya? Belum pernah kan dulu ada pandemi yang menyebar hampir ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat kayak COVID ini. Iya, betul banget. Nanti kalau pandemi ini sudah berakhir, pasti COVID termasuk ke dalam sejarah dunia. Iya, semoga aja pandemi ini cepat berakhir ya. Amin. Amin. Tapi pengaruh COVID sendiri bagi kehidupan kalian itu kayak gimana sih guys? Ceritain dikit dong. Kalau pengaruh COVID-19 buat aku sih, aku jadi jarang berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Mau keluar rumah juga diharuskan pakai masker. Ya, intinya nggak sebebas dulu sebelum adanya COVID-19 deh. Kalau pengaruh COVID terhadap kegiatan sehari-hariku, ya untuk bepergian sih tentunya. Nggak bisa sebebas dulu. Aku sekarang lebih sering di rumah, jarang keluar rumah. Karena aku sendiri takut sama virus ini. Kalau kamu sendiri, gimana, Kat? Kalau aku sih kurang lebih sama kayak kalian ya. Gak bisa keluar rumah, gak bisa hangout sama temen-temen. Lebih parahnya lagi nih ya guys, aku jadi tambah gemuk banget gara-gara di rumah terus. Soalnya kan kalau di rumah tuh kerjaannya cuma nyemil ya, nyemil terus, dikit-dikit nyemil lagi. Udah gitu aku malas olahraga lagi. Nah, sama banget tuh kayak aku. Bawaannya males banget buat olahraga. Ada, ini nih.
Padahal olahraga sendiri itu penting loh di saat pandemi kayak sekarang ini. Karena olahraga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Selain itu, olahraga juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dalam masa pandemi ini loh. Kalau kalian nggak percaya, dengerin aja nih cuplikan penjelasan dari Dr. Grace Joselini Corlesa, dokter spesialis kedokteran olahraga yang pernah menjadi dokter timnas Indonesia saat Asian Games. Misalnya kita tidak berolahraga, itu kita punya resiko untuk terinfeksi dan sebagainya, itu kita di resiko yang sedang. Tapi kalau kita olahraga dengan intensitas yang cukup, yang sesuai, maka kita berada di risiko yang rendah untuk terkena infeksi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita olahraga justru intensitasnya terlalu berat, dia kurvanya jadi begini, jadi naik. Justru resiko kita untuk terkena infeksi malah lebih tinggi. Wah, aku baru tahu loh. Ternyata kalau kita olahraga terlalu berat juga bisa meningkatkan resiko tertular yang lebih tinggi. Berarti biar aman kita harus olahraga yang normal aja ya? Iya, aku juga baru tahu loh ternyata bisa gitu. Tapi kan sekarang lagi pandemi nih, jadi otomatis gak bisa olahraga di gym dong. Kira-kira olahraga apa aja sih yang bisa kita lakuin di rumah, Van? Selama di rumah, kita bisa melakukan olahraga apa aja sih sebenarnya? Kita bisa workout, senam, jogging, dan masih banyak lagi. Lagian, sekarang kan banyak banget tuh aplikasi online buat olahraga. Di YouTube kan juga banyak orang yang udah nge-share. Sebenarnya kita nggak perlu olahraga berat kayak basket, voli, futsal. Yang terpenting itu adalah niat kita untuk berolahraga. Oh, gitu ya. Tapi aku tuh susah banget loh ngumpulin niat buat olahraga. Mager terus bawaannya. Kira-kira ada gak sih tips biar gak mager buat olahraga? Kalau untuk tips sendiri ada dong. Kalau masalah males olahraga sebenarnya itu bisa dihilangkan dengan cara lihat sisi positif dari olahraga itu sendiri dan mencari motivasi diri. Dengan olahraga, kita bisa menjadi sehat kan? Badan juga bisa terbentuk bagus. Masa kamu nggak mau tubuhmu sendiri menjadi sehat? Pasti mau kan? Nah, makanya coba dulu deh kamu olahraga ringan kayak jogging. Nanti lama-kelamaan kamu juga ketagihan olahraga. Iya deh, ntar ku coba. Emangnya kamu sendiri rajin olahraga, Van? Ya nggak juga sih sebenarnya. Lah, sama aja hoax dong. Oh iya, ngomong-ngomong soal hoax nih ya. Kalian pernah dengar gak sih macam-macam hoax terkait COVID dan vaksinasi COVID? Misal, ada tuh yang bikin teori virus corona dibuat Bill Gates. Nah, iya. Terus ada juga tuh yang bilang kalau divaksin bisa jadi Titan. Dikira Attack on Titan kali ya? Habis disuntik langsung berubah gitu jadi Titan. Gak cuma itu doang loh. Ada lagi yang bilang kalau di dalam vaksin itu ada microchipnya. Padahal itu semua kan hoax. Ada, bener banget tuh. Kita harus bisa bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang fakta. Kalau itu hoax, ya jangan disebarin. Nah, bener banget tuh. Sekarang lagi pandemi gini, ada aja ya berita yang gak valid atau bisa dikatakan hoax gitu, yang jadi merajalela soal kesehatan dan perkovitan. Nah ini kalau menurut Ibu Melanie Budianta sebagai pakar budaya, ada beberapa hal yang akhirnya menyebabkan terjadinya berita hoax ini. Salah satunya katanya adalah era post-truth. Apa sih era post-truth itu guys? Mari kita simak cuplikan video penjelasan dari beliau. Nah, apa dunia di balik hoax? Kita tadi bicara era pasca kebenaran. Atau sering disebut post-truth gitu ya. Di dalam era ini, yang penting itu bukan kebenaran atau fakta objektif. Tapi opini yang terkait dengan keyakinan saya, orang yang masing-masing, atau emosi saya. Kalau saya tidak suka, ya itu salah. Kalau tidak sesuai dengan keyakinan saya, ya kelompok itu salah. Seandainya pun ada bukti-bukti, ada dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa ini sebetulnya begini-begini, saya tidak mau baca lagi. Saya tidak mau peduli lagi. Ya. Jadi inilah yang membuat keterbelahan di masyarakat seringkali, karena orang kalau sudah masuk kelompok A, memandang kelompok B itu sebagai kelompok yang keliru, sudah tidak mau mendengarkan, tidak ada dialog. Gitu ya.
Ada, makanya jadi sering banget orang yang dapat berita gitu ya dari orang tersayang. Itu merasa karena dekat sama orang yang share, jadi yakin tuh beritanya benar. Akhirnya di share gitu, tanpa cari tahu dulu kebenarannya. Biasanya kayak gitu ya sekarang. Nah, bener banget tuh. Padahal kan itu tuh bisa merugikan orang lain ya. Boleh ngerasa dekat dan yakin, tapi jangan sampai dibutakan gitu dong. Ini kan berita, bukan cinta. Bener nggak guys? Asik, bener banget tuh. Jangan sampai dibutakan ya. Setuju banget. Nah, kayaknya udah cukup deh kita bahas soal hoax-hoax terkait percovidannya. Gimana kalau sekarang kita bahas soal angka kenaikan dan penurunan kasus COVID di Indonesia? Wah, boleh banget tuh. Ini aku ada grafik nih. Nanti kalian bisa lihat di layar ya guys. Nah, kalian bisa lihat puncak kasus tertinggi terjadi pada tanggal 14 Juli 2021 kemarin nih. Waduh, banyak banget ya kasusnya. 54.000 sehari. Kok bisa sih kasusnya tiba-tiba ngelonjak kayak gitu? Ini kasusnya bisa ngelonjak gitu gara-gara munculnya COVID varian baru sih. Kalau gak salah namanya varian Delta deh. Iya, Ven, ngeri gitu ya. Tapi sekarang udah terjadi banyak penurunan loh. Nih, grafik penurunan terbaru tanggal 6 September kemarin. Mendingan banget kan kasusnya tinggal 4 ribuan. Oh iya, udah mendingan banget ya berarti. By the way, buat kalian para pendengar, stay safe ya. Nah, lanjut. Penurunan COVID di Indonesia sendiri kan gak lepas dari campur tangan pemerintah tuh. Kira-kira, menurut kalian peran pemerintah dalam menangani COVID di Indonesia tuh kayak gimana sih? Sebenarnya peran pemerintah sudah bagus ya. Penurunan COVID yang signifikan ini menurutku ya karena pemerintah menetapkan PPKM sih. Pemerintah berupaya sekeras mungkin supaya PPKM dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah juga selalu mengevaluasi setiap PPKM. Contohnya di Surabaya sendiri, pemerintah sempat menutup jalan-jalan tertentu untuk mengurangi aktivitas masyarakat. Tidak memperbolehkan dine-in di restoran. Sekolah tidak boleh PTM, dan mal juga ditutup. Tapi itu semua pada PPKM level 4. Sekarang kan PPKM sudah level 2 di Surabaya. Otomatis jalan-jalan sudah mulai dibuka. Restoran boleh dine-in, mal sudah dibuka, dan sekolah juga mulai PTM terbatas. Jadi, penurunan COVID di Surabaya sendiri sudah terlihat signifikan. Ya menurutku karena PPKM ini. Kalau menurut sumbernya aku baca nih, upaya pemerintah dalam menangani COVID yaitu pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19 di sektor kesehatan nih. Pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment atau disebut juga dengan 3T. Memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, dan percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Dengan begini saja, penurunan kasus sudah terlihat. Tapi tidak sampai di situ saja. Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial atau disebut juga dengan bansos untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Wah, berarti pemerintah juga udah berperan sangat besar dong ya dalam penurunan kasus COVID di Indonesia. Tapi sampai sekarang tuh masih banyak loh orang-orang yang menyalahkan pemerintah. Ada yang bilang pemerintah ngasih terlalu banyak aturan lah. Nah kan aturan-aturan itu juga buat kita sendiri guys, ya kan? Biar kita juga aman dari COVID, iya nggak? Iya, benar Ya, banget. benar banget. Tapi nih ya, kalau bagi aku sendiri, kasus di Indonesia mengalami banyak penurunan karena vaksinasi sih. Dulu waktu orang-orang masih belum mau divaksin, kasus COVID naik drastis kan? Apalagi pas ada COVID varian baru. Langsung tuh naiknya drastis banget. Nah, terus akhir-akhir ini pemerintah mempercepat proses vaksinasi, dan hasilnya kasus COVID juga turun banyak gitu loh. Jadi penting banget buat kalian untuk vaksin. Kalian para pendengar jangan lupa vaksin ya. Aku aja udah vaksin, masa kalian belum sih? Bukan kamu doang loh, aku juga udah vaksin. Aku nggak mau kalah dong, aku juga udah vaksin kok. Oke, berarti kalian udah pada vaksin semua ya? Gimana guys, sakit nggak waktu divaksin? Wah, sakit banget, kayak digigit buaya. Hahaha. Nggak deng, nggak sakit kok guys, tenang aja. Iya, nggak sakit kok.
Sivan aja yang lebay. Oke. Nah, itu dia guys, testimoni vaksin dari teman-teman aku. Gak sakit kok, tenang aja, gak bakal berubah jadi titan juga. Aman. Oh iya, untuk jaga imunitas tubuh nggak cukup vaksin aja loh. Kita juga harus patuhi protokol kesehatan dengan cara tidak keluar rumah bila tidak penting, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer bila keluar rumah. Oh iya, ngomong-ngomong soal hand sanitizer nih. Aku ada tips loh buat DIY hand sanitizer. Wih, gimana Tiffen caranya? Simpel sih caranya. Untuk bahan, kalian cuma butuh alkohol minimal 70% dan aloe vera gel. Caranya ya tinggal kalian campur alkohol dan aloe vera gel dengan perbandingan 3:1, lalu aduk rata dan masukkan ke botol spray. Simpel banget kan? Wah, iya ya, simple banget. Nanti aku coba buat deh. Iya, aku juga mau coba buat deh. By the way, nggak terasa nih kita udah ngomongin panjang lebar banget soal COVID. Loh iya, nggak terasa ya? Wah, iya nggak terasa banget. Nah, kayaknya cukup sampai di sini aja deh podcast kita kali ini. Semoga kalian nggak bosen dan nggak ngantuk ya waktu dengerin podcast kita. Terima kasih juga buat kalian yang udah setia nonton sampai akhir. Oh iya, kalau kalian suka sama video kita, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Aku Catherine. Aku Sivan. Aku Vive. Kita pamit. Kita pamit. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.